Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan tetap bahagia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang struktur negosiasi bersama saya, Evi Sulistianingrum. Nah, bagaimana sih terkait dengan struktur negosiasi itu? Simak penjelasannya berikut ini. Nah, struktur negosiasi itu ada 5. Yang pertama adalah orientasi, yang kedua adalah pengajuan, yang ketiga penawaran, yang keempat kesepakatan, dan yang kelima adalah penutup. Karena ini membahas tentang struktur negosiasi, maka kita memerlukan teks yang akan dikaji strukturnya. Nah, sebelum membahas tentang struktur negosiasi, kita lihat dulu teksnya itu seperti apa. Ini adalah teks yang membahas tentang peminjaman ransel yang dilakukan oleh Gabriel dan Chandra. Kita baca dulu ya teksnya. Gabriel, punya tas ransel buat mendaki tidak? Ada sih, kenapa memang? Pinjam ya, mau mendaki nih. Boleh sih, tapi aku juga diajak mendaki sama temen, jadi mau aku pakai. Kamu mendakinya kapan? Kan harinya belum tentu sama. Minggu depan, kamu kapan? Besok ini, kan bisa aku pakai dulu. Tapi balikinnya jangan lama-lama ya, kan harus aku cuci dulu, nanti tidak kering lagi. Tenang, biar aku aja yang nyuciin. Oke lah kalau begitu, nih ambil. Wah, makasih banyak. Iya, sama-sama. Nah, sebelum kita analisis strukturnya, kita harus memahami dulu teksnya ini tuh tentang apa. Sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa ini adalah teks antara Gabriel dan Chandra, di mana Gabriel ingin meminjam tas ransel Chandra. Hanya masalahnya adalah Chandra sendiri juga akan mendaki walaupun dengan hari yang berbeda. Kita lanjut nih untuk yang analisis strukturnya. Kita mulai dari menganalisis bagian orientasi. Nah, kita baca dulu ya pengertiannya. Orientasi adalah kalimat atau paragraf pembukaan maupun awalan untuk memulai percakapan. Jadi orientasi itu bagian pembukaan secara sederhananya. Karena pembukaan pasti dong letaknya itu di awal, tidak mungkin di akhir. Nah, mudah sekali karena akan dimulai dari awal. Hanya yang menjadi masalah adalah di awal teks itu berhentinya sampai di mana bagian orientasi, itu yang jadi masalah. Nah, karena itu kita harus menganalisis teksnya. Ini saya ambil bagian paling atas dari teks keseluruhan tadi untuk kita analisis orientasi itu berhenti sampai di mana. Kita bahas satu persatu ya. Oke, Gabriel, punya tas ransel buat mendaki tidak? Ada sih, kenapa memang? Pinjam ya, mau mendaki nih. Boleh sih, tapi aku juga diajak mendaki sama temen, jadi mau aku pakai. Kamu mendakinya kapan? Kan harinya belum tentu sama. Nah, di sini itu sudah ada pembukaan plus masuk pada permasalahan tawar-menawar. Jadi kita akan memisahkan pembukaannya itu sampai mana dan mulai masuk proses tawar-menawar itu di bagian mana. Kalau kita lihat di sini, kata Chandra, boleh sih, tapi aku juga diajak mendaki sama temen, jadi mau aku pakai. Gabriel, kamu mendakinya kapan? Kan harinya belum tentu sama. Nah, di sini sudah mulai masuk proses tawar-menawar ya, dalam artian Chandra itu ingin meminjamkan, tapi dia sendiri juga mau memakai. Kemudian Gabriel mencoba untuk menego lah istilahnya, menawar. Kan harinya belum tentu sama. Jadi jelas ya bahwa Chandra dan Gabriel di sini yang kalimat paling akhir itu sudah masuk ke dalam proses tawar-menawar. Kita lanjut ke atasnya. Pinjam ya, mau mendaki nih. Nah, itu termasuk pembukaan ataukah kalimat yang sudah mulai mengajukan atau masuk ke dalam proses tawar-menawar? Kira-kira jawaban teman-teman bagaimana nih? Ya, jawabannya pinjam ya, mau mendaki nih. Itu sudah masuk ke dalam percakapan untuk proses tawar-menawar. Jadi, kalau begitu, dapat kita ketahui bahwa orientasi itu dari percakapan Gabriel yang pertama, punya tas ransel buat mendaki tidak? Ada sih, kenapa memang?
itu adalah bagian dari orientasi atau awalan. Karena bagian Gabriel yang pinjam ya, mau mendaki nih, itu sudah masuk ke dalam awal dari proses tawar-menawar. Sampai di sini cukup jelas ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Slide yang berikutnya adalah berkaitan dengan pengajuan. Nah, kita cermati dulu pengertian dari pengajuan. Pengajuan adalah proses menanyakan atau mengajukan permasalahan yang dihadapi. Masih lanjut dari teks tadi ya, yang teks sebelumnya. Tadi kan kita sudah ketahui nih bahwa Gabriel yang pinjam ya mau mendaki nih. Boleh sih, tapi aku juga diajak mendaki sama teman. Itu kan sudah masuk ke dalam orientasi. Berarti kita akan menganalisa untuk kalimat berikutnya. Kamu mendakinya kapan? Ke bawah nih sampai teks yang Chandra. Nah, sebelum membahas pengajuan dengan penawaran ini tidak bisa dipisahkan. Artinya karena sebuah teks narasi ini tadi adalah berbentuk dialog di mana antara partisipan itu saling bergantian untuk tawar dan menawar, maka pengajuan dan penawaran tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah, akan tetapi sebelum kita membahas di penawaran, kita harus pahami dulu pengajuan itu seperti apa. Kita lihat mulai dari kalimat yang Gabriel yang baris ketiga ya, karena yang dua di atasnya tadi sudah masuk ke dalam orientasi. Kamu mendakinya kapan? Kan harinya belum tentu sama. Nah, di sini kira-kira proses mengajukan atau menawar. Mengingat pengertian dari pengajuan adalah proses menanyakan atau mengajukan permasalahan. Kira-kira jawaban teman-teman apa nih? Ya, jawabannya benar adalah mengajukan atau pengajuan. Kenapa pengajuan? Karena pada Gabriel ini, yang disampaikan Gabriel itu adalah mengajukan pertanyaan. Sekaligus pembukaan dari permasalahan ya, karena si Gabriel ini menyampaikan bahwa kan harinya belum tentu sama. Nah, kalian mungkin masih agak sedikit bingung ya, tapi tenang saja, kita lanjut ke penawaran biar lebih jelas membedakan mana pengajuan dan mana Kita harus pahami dulu ya pengertian dari penawaran. Penawaran adalah proses menawar atau menolak pengajuan yang diberikan. Jadi kalau tadi pengajuan itu adalah mengajukan, kemudian pengajuannya kan belum tentu diterima tuh. Ada yang ditawar dulu biar terjadi kesepakatan. Nah, kita lanjut nih di contoh dari teks yang diberikan tadi. Pinjam yang mau mendaki nih, boleh sih. Itu kan tadi sudah masuk dalam orientasi ya, sudah kita abaikan dulu lah, kita tinggal. Kemudian Gabriel tadi kan yang kamu mendakinya kapan? Kan harinya belum tentu sama. Itu kan termasuk ke pengajuan. Kita analisis tadi ya, barusan kita analisis. Kemudian dalam kalimat Chandra, minggu depan kamu kapan? Itu termasuk penawaran. Kenapa penawaran? Karena si Chandra sedang menawar bahwa saya tuh ingin meminjamkan kamu ransel. Masalahnya saya sendiri juga mau memakai, jadi ya bagaimana gitu. Maka si bagian Chandra ini sedang menawar gimana ya, saya mau minjam tapi saya juga mau pakai gitu istilahnya. Kemudian lanjut di Gabriel. Besok ini kan bisa aku pakai dulu. Jadi Gabriel sedang mengajukan solusi. Ya, kan besok ini aku masih bisa pakai dulu gitu. Tapi kemudian Chandra nawar lagi. Tapi balikinnya jangan lama-lama ya, kan harus aku cuci dulu, nanti tidak kering lagi. Nah, dia sedang mencoba menawar, ya deh saya pinjami gitu, tapi kamu balikinnya jangan lama-lama ya gitu. Kemudian si Gabriel, tenang biar aku yang nyuciin, itu adalah termasuk pengajuan. Kenapa? Karena Gabriel sedang mengajukan solusi gitu dari permasalahan yang dihadapi Chandra, takut kalau nanti ranselnya tidak kering ketika dicuci. Nah, disitulah kita menjadi tahu bahwa antara Gabriel dan Chandra itu yang proses mengajukan itu adalah Gabriel. Jadi Gabriel mengajukan tadi apa ya, di awal tadi adalah peminjaman ransel, untuk meminjam ransel, tapi kemudian si Chandra bilang bahwa ranselnya mau dipakai. Gabriel mengajukan ya
kan masih bisa aku pakai dulu gitu kan. Tapi Chandra menawar, ya kan minggu depan mau aku pakai juga gitu kan. Terus Gabriel mengajukan lagi, ya kan hari ini kamu makainya minggu depan, hari ini bisa aku pakai dulu gitu. Akhirnya ditawar sama Chandra lagi, ya tapi balikinnya jangan lama-lama karena saya harus mencucinya dulu gitu kan, nanti nggak kering. Akhirnya Gabriel mengajukan solusi bahwa mau dicuciin Gabriel. Nah, di situ kita jadi tahu ya bahwa proses tawar-menawar ini memang saling berkesinambungan, tidak bisa dipisah-pisahkan. Lalu kalimat yang terakhir, oke lah kalau begitu, nih ambil. Nah, kira-kira kalimat apa nih? Nah, pasti sudah tahu. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lanjut di slide berikutnya. Kesepakatan berarti adalah kesepakatan bersama antara partisipan. Nah, dalam hal ini berarti kesepakatannya adalah Gabriel akan meminjam, kemudian Chandra memperbolehkan, berarti di situ sudah ada kesepakatan untuk peminjaman ransel. Kita cari saja kalimat yang berkaitan dengan kesepakatan. Jadi kesepakatan ini tidak harus ya saya setuju atau ya saya sepakat deh dengan peminjaman ini. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia biasanya kesepakatan itu akan dituliskan secara tersirat atau samar gitu. Jadi kita harus menganalisis sendiri. Nah, di dalam kalimat ini tadi kan Gabriel memberikan solusi ya, tenang biar aku aja yang nyuciin. Nah, karena sudah tidak ada masalah lagi, disinilah kalimat Chandra bisa kita ketahui bahwa itu adalah kesepakatan. Oke lah kalau begitu, nih ambil. Ketika Chandra menyatakan, oke kalau begitu, barangnya diberikan, ya berarti di situ sudah ada kesepakatan antara Gabriel dengan Chandra. Nah, kesepakatannya sangat terlihat jelas ya dalam teks itu. Kemudian slide terakhir berkaitan dengan penutup. Penutup adalah bagian akhir dari negosiasi, biasanya berupa ucapan terima kasih atau salam perpisahan. Penutup ini bersifat opsional, bisa ada, bisa juga tidak. Jadi penutup itu tidak harus selalu ada dalam teks negosiasi. Ya suka-suka, mau diberi ya bagus, tidak juga nggak apa-apa. Nah, karena berupa penutupan ya biasanya ya ucapan terima kasih, kemudian salam perpisahan. Kalau kita lihat dari teks ini kira-kira penutupnya di mana nih? Kelihatan jelas. Ya, kalimatnya ada di Gabriel dan Chandra yang bagian akhir. Wah, makasih banyak ya. Ya, sama-sama. Nah, dan bentuknya di sini adalah ucapan terima kasih. Jadi di sini bagian penutup menjadi akhir dari teks negosiasi dan letaknya pasti di akhir, tidak mungkin di awal atau di tengah. Nah, itu tadi terkait dengan struktur teks negosiasi. Semoga ilmu yang saya bagi bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.